Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan baik dalam sepanjang hidup kita. Kita tahu karena itu, dan sekarang kita memasuki bulan yang baru, bulan Juli. Dan hari ini berkesempatan kita akan menikmati perjamuan kudusnya. Bersiaplah dan mari kita memberikan hati kita untuk Tuhan, berikan ibadah penyembahan kita. Saya persilakan saudara yang dikasihi Tuhan untuk bersaat teduh sejenak, untuk menyiapkan hatimu dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang
Dan kami siap memuji Engkau, kami siap membuka hati bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai memuji Tuhan, katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bersorak-sorai, kita bersemangat buat Tuhan, saudaraku. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh terendam. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia
ditebus oleh Tuhan? Yes. Amin. Amin. Yang percaya mana lambaikan tanganmu. Engkau orang yang sudah ditebus Tuhan. Ayo puji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Ya bukan jalan yang baru buat kita. Bukan jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Kalau dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya telah terluka supaya aku tidak binasa. Tak dapat tergantikan. Yesus luar biasa. Supaya aku tidak terjatuh lagi. Pegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya telah terluka supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan. Yesus luar biasa. Sekarang saudara, digandeng kanan kiri. Ya puji Tuhan yang semangat. Digandeng kanan kiri. Tangan kita dinaikkan pelatihan. Kita siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Katakan, ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus lagi. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut lagi. Ku mau selalu ikut di dalam suka, di dalam suka dan duka, sedih dan senang Kau selalu bersamaku. Amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang Kau selalu bersamaku. Lagi. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus Semangat sorak-sorai bagi Tuhan. Sebelum saudara duduk, kasih tos kanan kirimu. Katakan, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan kita boleh ada hari ini, dan kita boleh menikmati berkat-Nya. Kita dicukupkan, kita disediakan segala yang kita perlukan. Karena kita bukan lagi hamba, tapi sekarang kitalah anak-anaknya.
sehingga Tuhan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita. Siapkan hatimu, bawa hati kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ingat pengorbanannya di Kalvari. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mana suaranya buat Tuhanku? Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kembali. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia menyerahkan anaknya buat kita. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Dan tepuk tangan kembali bagi terdiri. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bagi Dia yang layak terima hormat dan pujian sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, di mana kami menikmati berkat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu selama di bulan Juni ini Tuhan, yang sudah kami lewati dari hari ke hari
Engkau selalu menolong dan menyertai kami. Bersyukur buat umat-Mu hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan membuat kami tahu semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Mengurapi hamba-Mu dan memberkati setiap umat-Mu yang percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Dalam berkat nama Yesus, saudara tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita fokus, ya, namanya fokus itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pikiran, dengan sepenuh pandangan, kita menetapkan satu tujuan. Itu yang namanya fokus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi ada kalanya kita mengalami yang namanya gagal fokus. Ada banyak di antara kita, bahkan kita sendiri pun seringkali berada pada titik di mana kita tidak bisa menentukan antara A dan B. Kita seringkali ada di antara, ya. Kita seringkali ada di antara area abu-abu, saudara yang tiga. Itu yang namanya bahwa antara ada dan tiada, antara percaya dan tidak percaya. Tapi seringkali mulut kita berkata bahwa aku tetap percaya kepada Tuhan. Bukankah kita seringkali setiap hari bahkan kita berdoa kepada Tuhan, selalu mempercayai bahwa mulut kita mengatakan, aku percaya Tuhan Kau sanggup menolong aku percaya Tuhan Kau sanggup menyembuhkan aku percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melindungi aku. Tapi pada satu titik yang sama, saudara, kita merasa gelisah, kita merasa khawatir, kita merasa takut, kita merasa was-was. Itu yang namanya keraguan. Saudara, katakan keraguan. Keraguan. Orang yang ragu-ragu itu tidak sepenuhnya mempercayai. Selama kita ragu-ragu berarti kita tidak percaya, tidak pede, tidak percaya diri. Kita mau melangkah, langkah kaki kita masih tertahan, saudara. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara belajar dari satu tokoh murid Yesus. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29, saudaraku. Alkitab kita diberi judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya akan membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku.
Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar dari tokoh yang bernama Thomas, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seringkali ya, orang Kristen sudah memberikan label, ya, memberikan stigma, memberikan julukan bahwa Thomas itu peragu. Thomas adalah orang yang ragu-ragu. Maka ada banyak orang ya yang enggan untuk memberi anaknya Thomas. Ya, ini stigma, ini cap, label. Jadi kalau Thomas itu identik dengan peragu, orang yang ragu-ragu, orang yang suka ragu-ragu. Tapi benarkah demikian? Apakah Thomas itu seorang yang peragu, saudara? Mungkin selama ini seumur kita sampai hari ini kita mendengar pengajaran bahwa Thomas itu peragu, orang yang selalu ragu-ragu, orang yang tidak percaya. Dia harus melihat apa? Buktinya dulu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kita pelan-pelan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, membaca hal ini, ya. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu, jadi salah satu dari 12 murid yang disebut Didimus, yang artinya kembar. Arti nama Thomas itu kembar. Entah dia punya saudara kembar atau tidak, tapi nama Didimus itu berarti kembar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi di sini pasca kematian Yesus di kayu salib, ya, dan ia dikuburkan, hampir semua murid-murid Yesus yang 12 itu, yang hampir tiap-tiap hari berjalan bersama dengan Yesus, mengalami duka cita, kesedihan, kehilangan seorang guru, seorang leader, saudara, ya, kehilangan panutan, kehilangan seorang pemimpin, ya, yang tadinya ia punya harapan banyak, mereka punya sesuatu yang bisa membuat hidup mereka mengalami perubahan, ditujukan kepada sang guru, ternyata gurunya mati. Ya, biasa kalau ada kematian kita mengalami kesedihan dan duka cita. Ya, ada hal yang aneh jika ada sedang kedukaan malah tertawa terbahak-bahak. Ya kan? Itu paradigma umum, pandangan umum begitu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, bahkan ada ketika orang yang dikasihnya meninggal, ya, ia tidak bisa punya akal yang sehat, ya, yang ada hanya menangis, menangis dan menangis, saudaraku. Ditanya apa, jawabannya menangis. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini murid-murid Yesus itu kehilangan sosok guru. Murid Yesus sedih, ya, dan kehilangan arah. Biasanya kalau sudah tujuannya itu nggak jelas, maka yang terjadi mereka mulai kocar-kacir, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, ada yang kembali daripada bengong, aku mau menjala lagi lah. Ya, kenapa? Sudah tidak punya tujuan. Jadi selama 3 tahun setengah bersama Tuhan Yesus, para murid itu belum nyantel, ya kan? Yang selalu bersama-sama tiap hari, belum nyantel apa sebenarnya tujuan hidup mereka bersama-sama dengan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus gak ada, ketika Yesus divonis mati, dikuburkan, mereka kehilangan arah, mulai kembali kepada kehidupan lamanya, ya. Pergi ke danau mencari ikan lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ada sebagian besar para murid itu, ya, senang berkumpul.
Bukan senang berkumpul, karena kalau nggak berkumpul, mereka biasanya kalau orang mengalami kesedihan, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia memisahkan diri dari komunitasnya, apa yang terjadi? Ya? Jika ada orang yang mengalami duka cita, kesedihan, ya, dia memisahkan diri dari komunitasnya, maka yang terjadi, ya, dia akan fokus dengan kesedihan dan lama-lama dia bisa bertindak di luar nalar, ya. Yudas, ya, penyesalan yang tiada gunanya, maka dia kantung diri. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Nah, ada sebuah contoh, saudara pernah lihat kecoa? Ada yang takut dengan kecoa? Ya. Nah, kecoa itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika masih ada temannya, saudara perhatikan binatang kecoa ini, kalau masih ada temannya, dia akan berlari-lari mengejar satu dengan yang lain, saudara. Ketika saudara ini ganggu, dia akan lari dan yang satunya akan mengejar. Tapi kalau sudah terpisah, kecoa itu sendiri, dia akan terbang, nabrak-nabrak, dan jatuh. Kemudian dia akan menyendiri di situ. Pada akhirnya kecoa itu akan terlentak. Ya, apa yang jadi setelah kecoa itu terlentak? Mati, saudara. Jadi kesendirian itu tidak baik, ya. Kesendirian itu tidak baik, saudara. Kita butuh, saudara, yang namanya orang lain. Kita butuh yang namanya komunitas. Kita butuh yang namanya bersekutu, berkumpul, saudara. Apalagi bersekutu dengan komunitas yang benar, saudara. Itu hanya satu contoh dari kecoa, saudara. Jika hidup sendiri, lama-lama kematian itu semakin dekat, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid Yesus pada waktu itu ada yang berdua, ya, pergi ke Emmaus, ya. Saking sedihnya dia menceritakan sepanjang 7 mil, ya, sepanjang 7 mil dia berjalan. Dia hanya menceritakan hal yang sama diulang-ulang. Orang yang sedih, orang yang kecewa, itu selalu mengulang-ulang perkataan yang sama. Ya, besok cerita itu, besok cerita itu, besok cerita itu. Saudara pasti kalau mendengar hal ini pasti bosan, ya kan? Ketemu dengan orang, karena kekecewaannya dia akan cerita itu lagi. Besok ketemu dia akan cerita itu lagi. Itu dua orang yang memisahkan diri, pergi ke Emmaus, ya kan? Sementara murid yang lain berkumpul, ya, di suatu tempat, dan di situ Yesus menampakkan diri pasca kebangkitan, ya, bangkit dari antara orang mati. Jadi tubuh kebangkitan itu tidak terhalang oleh tembok, saudara. Ya, semua pintu terkunci, tertutup rapat, ya kan? Tapi Yesus dengan tubuh kebangkitan itu dia bisa masuk. Nah, yang bisa tembus tembok biasanya apa? Hantu. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perkataan pertama yang disampaikan oleh Yesus ketika mendatangi murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Tuhan Yesus itu selalu memberikan damai sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan. Namun di situ belum ada Thomas, saudara. Ayat yang ke-25, ya, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sekali-kali aku tidak akan
percaya. Dari kalimatnya Thomas ini, benarkah Thomas ini orang yang ragu? Halo? Kalau menurut bahasa, bahwa Thomas ini termasuk orang yang rasionalis. Ya, dia baru percaya kalau ada bukti. Nah, kalau boleh dibilang dia termasuk intelek, ya kan? Tapi stigmanya Thomas itu ragu, orang yang ragu-ragu. Bukankah ini sesuatu yang bertolak belakang, saudara? Ya, kita sudah menghakimi selama ini bahwa Thomas itu orang yang suka ragu-ragu. Jangan kayak Thomas, ya. Padahal Thomas ini orang rasionalis, orang rasional, ya. Dia bisa percaya kalau ada buktinya, saudara. Seringkali kita juga berkata, aku baru percaya Tuhan kalau Tuhan menjawab doaku. Betul? Aku akan percaya kepada Tuhan kalau Tuhan menjawab doaku. Ya. Tapi seberapa banyak kepercayaan kita hari ini diuji oleh bukti-bukti empiris, bukti-bukti yang dikatakan sebagai bahwa kalau ada sebab ada akibat, ya kan? Kalau kita makan, kita merasa kenyang, ya kan? Kalau kita apalagi, kita makan, kita kenyang, kita haus, kita minum, baru pas sudah yang dikasih Tuhan. Tapi ada kalanya yang tidak bisa dibuktikan dengan empiris, dengan ilmu pengetahuan, saudara. Ya, apa? Ketika saudara lapar, tapi ketika hati saudara sedang bahagia, maka rasa lapar pun itu menjadi hilang, lenyap. Ya, kalah tertutup dengan rasa bahagia dan sukacita itu, saudara yang dikasih Tuhan. Itu nggak bisa dibuktikan. Kenapa? Ya, dalam kondisi lapar tapi tidak merasa lapar. Kenapa? Bahagia dan senang, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara, benarkah kita hari ini belajar dari kehidupan seorang tokoh yang bernama Thomas, yang orang sudah menjudge dia seorang yang meragu, tapi dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tanganku, ya, bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku, ya, di situ dibilang, aku sekali-kali tidak akan percaya. Kenapa Tuhan Yesus memilih murid yang seperti ini? Ya, bukankah murid Yesus itu nggak seragam, saudara? Ya, murid Yesus itu ada yang layan, ada yang pemungut cukai, ya, ada ekonom. Ekonom itu siapa? Yudas. Apakah tidak tahu bahwa bahwa Yudas itu orang yang begitu, tapi tetap dipilih oleh Yesus. Ada Matius, si pemungut cukai, yang suka ngambil uang lebih daripada pungutan yang seharusnya. Kenapa Yesus memilih? Seringkali sudah yang dikasih, ada banyak orang Kristen itu punya ekspektasi bahwa ketika kumpul bersama di suatu komunitas Kristen semuanya malaikat. Padahal Yesus memanggil berbagai karakter orang. Semuanya itu ibaratnya tidak bisa seragam, saudaraku. Ya, ada yang pendiam, ada yang gampang emosian. Ya, Petrus dipilih. Bukankah karakter Petrus itu temperamental? Dia gampang emosi. Ya, bahkan ketika mau ditangkap, ya, pengawal-pengawal itu, Petrus maju duluan, dia nyabut pedangnya, dia iris itu telinga
kepala pasukan itu, saudara. Bukankah itu Petrus? Tapi seringkali ada banyak orang Kristen punya ekspektasi bahwa ketika berkumpul dengan orang Kristen semuanya malaikat. Padahal firman Tuhan berkata besi menajamkan besi, saling mengasah supaya apa? Semakin tajam. Nah, hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin ngajak saudara belajar kenapa Yesus memilih Thomas. Apa yang menjadi blueprintnya Thomas, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak menghakimi Thomas. Bahkan ketika datang yang kedua kali, ya, dia justru yang dihampiri Thomas, ya, yang sudah kita hakimi bahwa ini orangnya peraku, ini orangnya ngeyelan, ya kan? Tapi Yesus tidak menghakimi Thomas. Yesus mendatangi Thomas lalu berkata kepada Thomas, saudaraku, ya, apa katanya? Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Yesus menerima Thomas apa adanya. Tuhan Yesus ingin memulihkan kehidupan Thomas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di situ, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya, ternyata Tuhan Yesus menjawab doanya Thomas. Apa yang menjadi pikirannya Thomas? Sebelum aku melihat dengan mata kepalaku, aku tidak sekali-kali tidak akan percaya. Dan Tuhan Yesus menjawab. Tanganku, lambungku, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Di akhir catatan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Thomas menjawab, ini sesuatu yang luar biasa, ya, pengakuan yang luar biasa secara pribadi, perjumpaan pribadi seorang Thomas, ya, yang begitu punya daya nalar, ya kan? Sebenarnya Thomas itu adalah orang yang menuntut karena duka cita, karena sedihnya, ya. Antara punya harapan dan tidak punya harapan. Makanya aku sekali-kali tidak akan percaya jika aku tidak melihat dia. Itu karena sedihnya, saudara. Dan Tuhan Yesus tahu bagaimana menjawab kesedihan Thomas. Dia mendatangi Thomas dan berkata kepada Thomas, membuat hidup Thomas berubah. Berapa derajat? 180 derajat. Enggak 360. Yang betul 180 derajat atau 360? 180 derajat. Artinya berbalik arah, itu yang namanya bertobat, saudara. Jadi bertobat itu berbalik arah 180 derajat, dari menghadap ke sana menjadi menghadap ke sana. Bukan 360 derajat, ya. Dari menghadap sana balik muter lagi menghadap ke sana lagi. Enggak kayak gitu. Itu belum enggak bertobat namanya. Jadi bertobat menghadap ke sana, berbalik menghadap ke sana. Sudah yang dikasih Tuhan. Nah, di sini hidup Thomas, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, ya, mengalami pemulihan, mengalami perubahan, ya. Pengakuan yang keluar dari mulutnya, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, ketika mendengar ya Tuhanku dan Allahku, ada sesuatu yang menggetarkan. Kenapa? Itu punya konsekuensi ketika kita mengucapkan ini. Ya Tuhanku dan Allahku. Pesan Tuhan Yesus ayat yang
29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Melihat baru percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu iman, saudaraku. Kalau melihat baru percaya itu bukan iman. Ya. Bedanya gini, saudara ketika belum ada makanan, pengen makan, saudara beriman, saya pasti bisa makan hari ini. Faktanya belum ada makanan. Tapi kalau sudah ada makanan, apakah saudara beriman bahwa saya pasti bisa makan? Oh, jelas-jelas makanan sudah ada di depan mata, saudaraku. Ya. Nah, jadi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita tidak melihat secara langsung hari ini kehadiran Tuhan Yesus, tapi bisakah iman kita melihat Tuhan Yesus? Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kita bisa berkata seperti Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tahukah saudara konsekuensi ketika kita menyebut Yesus Kristus siapa dalam kehidupan kita? Ya. Pernahkah kita meragukan Tuhan Yesus Kristus? Pernahkah kita gak percaya lagi? Ya. Sudah doa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata nggak ada balasan. Ya, ada yang minta pekerjaan, ya kan, sudah berdoa tiap hari ya, pagi, siang, sore, malam, ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, training bukan 3 bulan, sudah. Baru bulan yang keempat mulai goyang imannya, ya kan? Apalagi bulan kelima, bulan keenam, nggak ada kunjung-kunjung tanda-tanda jawaban itu pasti ada. Seringkali di situ kita mulai kehilangan arah dan kehilangan tujuan, ya. Ragu, Tuhan itu ada nggak sih? Tuhan itu punya kuasa nggak sih? Ya, Tuhan itu besar nggak sih? Ya kan? Katanya Tuhan itu maha besar. Tapi mana kebesaran Tuhan? Ini pernah meragukan Tuhan, ya kan? Ketika doa kita tertolak, tidak dikabulkan oleh Tuhan, ya. Walaupun gunung itu tak beranjak, tetap percaya. Tetap percaya walaupun masalah masih ada. Seperti halnya Rasul Paulus pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, cabut sakit penyakitku ini, duri dalam dagingnya. Tapi ternyata sampai mati duri itu tetap nancep di tubuh Paulus. Sudah kurang hebat apa iman Paulus tapi doanya nggak dijawab Tuhan? Apa jawab Tuhannya? Cukuplah kasih karuniaku. Jawabannya itu, saudaraku, bukan dicabut duri dalam dagingnya, tapi cukuplah kasih karuniaku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana Thomas itu, ya, berkata, ya Tuhanku. Apa sih arti Tuhan? Apa arti Tuhan? Siapa Tuhanmu? Siapakah Yesus dalam hidupmu? Seringkali jawabannya apa? Siapakah Yesus dalam hidupmu? Jawabannya apa? Ya. Juru selamat. Kalau juru selamat itu gampang ya. Karena apa?
Keadaan hubungannya dengan kita. Itu urusannya Tuhan Yesus mengakui bahwa Tuhan Yesus juru selamat yang menyelamatkan kita. Berarti yang aktif Tuhan Yesus. Tapi kalau engkau sudah menyebut Yesus itu siapa dalam hidupmu, Dia adalah Tuhanku. Tuhan dalam bahasa Inggrisnya the Lord, ya. Dalam bahasa Yunaninya Kyrios. Dalam penerjemahannya itu Tuhan, itu penguasa, itu majikan. Jadi Tuhan itu pengertiannya apa? Tuhan, majikan, bos, penguasa. Nah, Thomas di sini memberikan pengakuan kepada Yesus Kristus, ya Tuhanku, ya Tuanku, ya majikanku, ya bosku, ya penguasa hidupku. Artinya apa, saudaraku? Ketika kita ya Tuhanku, berarti kita menundukkan diri kepada Tuhan. Pernah sampai berpikir seperti itu ketika Tuhan Yesus, berarti kita sedang menundukkan diri kepada Tuhan, bukan sedang memerintah Tuhan. Ya Tuhanku, ya Tuhan Yesus. Kita sedang menundukkan diri, siap sedia melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi mengikut Yesus itu berat, saudara, sebenarnya. Ku mau selalu ikut Yesus di dalam suka dan duka, sedih dan senang. Ketika sedih sudah kecewa, ya malas-malasan lagi, ya kan? Ketika tertolak sudah kecewa. Katanya dalam sedih maupun senang, dalam suka maupun duka, tetap ku mau selalu ikut Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, ini konsekuensi ketika kita menyebut Tuhan Yesusku. Kita sedang mengabdikan diri kita kepada Dia yang kita sebut Tuhan. Ya, kita sedang menundukkan diri kita. Kita sedang mengosongkan diri kita. Ya kan? Merendahkan diri kita. Jadi menghapus kepentingan kita. Demi apa? Kepentingan Dia. Ya. Semua kuserahkan kepadamu Tuhan. Berarti semuanya diserahkan kepada kepentingan Tuhan. Nah, mari kita koreksi hidup kita. Apakah kita bisa belajar dari Thomas, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pernah meragukan Tuhan katanya, tapi dia adalah orang yang rasional. Dia harus tahu bukti baru percaya. Tapi Tuhan Yesus justru menjawab dia, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga muncul ya Tuhanku, ya Allahku, saudaraku. Siapakah Yesus Kristus bagi kita hari ini? Itu akan menentukan langkah kita ke depan. Apakah kita mau menjadi pengikut Yesus yang setia, atau kita akan hanya mengaku Yesus itu juru selamat? Ya kan? Kalau Tuhan Yesus juru selamat kan gak ada hubungannya dengan kita, ya kan? Tuhan yang menyelamat, pokoknya Tuhan yang menyelamatkan aku ya. Masa berdoa Tuhan? Lah, kewajiban kita gak ada di situ. Tugas kita gak ada. Tapi kalau Dia, Yesus Kristus itu Tuhanku, maka hidupku seutuhnya untuk Dia. Itu ketika kita paham bahwa Tuhan itu artinya penguasa. Seringkali Tuhan itu Sang Pencipta langit dan bumi. Ah, itu gak ada maknanya, saudara. Iya,
itu yang menciptakan langit itu hanya pengetahuan. Ya. Tuhan itu yang menguasai hidupku. Itu mempertuan. Ya, hidup kita menjadi bagiannya Tuhan. Hidup kita itu adalah miliknya Tuhan. Nah, ini yang diakui oleh Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, saudaraku. Nah, pada bagian yang lain, saudaraku, Thomas itu dikenal dengan setia dan pemberani. Ya, faktanya demikian. Pada Yohanes pasal 11 ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Coba bayangkan, ada banyak orang menghakimi Thomas, jangan pakai nama Thomas, ya, jangan seperti Thomas. Thomas itu pemberani dan setia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada waktu itu, ya, Thomas tahu bahwa Yesus akan berada di suatu wilayah yang berbahaya. Jadi kalau dia datang ke tempat itu, dia akan dipersekusi, ya, bisa mengancam nyawa. Tapi Thomas di antara 12 murid itu berani berkata, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Itu nama, ya Tuhanku. Mati bersama-sama dengan dia. Hidup dan matiku untuk dia. Ya, saya masih ingat sebuah lagu, ya. Pak Victor masih ingat gak lagunya Onca? Ingat? Ada yang ingat lagunya Onca? Ada yang ingat ya? Itu lagu lama mungkin ya. Pokoknya mau mati untuk orang yang dikasihinya, sudah. Ada lagu lagi, jika mau mati, nah itu bunuh diri namanya. Nah, ini saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Artinya Thomas ini seorang yang berani pasang badan, ya, bersama Yesus, saudaraku yang dikasih. Tapi sudah dicap jelek, ya. Karakter Thomas luar biasa, setia, pemberani. Jadi sekarang jangan ragu-ragu kalau kasih nama Thomas. Loh iya, dia pintar, rasional, ya kan? Akademik. Ya. 1 tambah 1 2, ya kan? Setia dan berani. Ini ketika ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Allahku itu sesembahan. Siapa yang dia sembah? Tuhan. Tuhan ini siapa? Penguasa hidup kita. Kita ini miliknya Tuhan, saudara. Tuhan Yesus Kristus berarti saya ini miliknya Tuhan. Kalau kita ini miliknya Tuhan berarti yang punya saham siapa? Yang punya saham siapa? Tuhan. Yang berhak mendapatkan keuntungan siapa? Tuhan. Tapi seringkali yang makan keuntungan siapa? Nah itu dia, ya kan? Saya, ya kan? Tuh men, jujur. Yang sering mendapat keuntungan saya, tapi ownernya Tuhan, ya kan? Yang punya saham Tuhan, yang menanam modal itu Tuhan, pemiliknya Tuhan, yang menikmati saya. Berarti saya itu punya hak apa? Menikmati. Berbahagialah engkau yang punya karunia menikmati. Ya kan? Nanam saham enggak? Bagian menikmati iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini saudaraku yang dikasih Tuhan,
Kita bisa mengukir sejarah seperti Thomas yang tadinya dicap jelek, tapi sebenarnya dia seorang yang setia dan pemberani. Ya, catatan sejarah gereja menunjukkan bahwa Thomas itu pemberita kabar baik, pemberita Injil, ya, di daerah India. Ya, maka di sana ada gereja Santo Thomas. Tapi yang mengenaskan, saudaraku, digenapi apa yang dia omongkan. Marilah kita mati bersama-sama dengan dia. Kenapa? Thomas mati sebagai martir karena ada banyak penguasa yang ada di wilayah India pada waktu itu tidak suka dengan Thomas, tidak suka dengan adanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka yang terjadi, dipersekusi, Thomas disiksa, ya, ditempeli lempengan besi panas, dan pada akhirnya ia ditombak dan mati. Martir. Di Kristen tidak ada istilah jihad. Yang ada istilah martir. Mati karena Tuhan. Bukan mari kita membela Tuhan, itu nggak ada. Ya. Adanya kita mati karena nama Tuhan. Nah, sudah ada banyak orang Kristen pragmatis yang maunya enak saja ikut Tuhan. Ku mau selalu ikut Yesus kalau enak. Kalau enak ikut Yesus, kalau nggak enak tinggalkan Yesus, saudara. Ini pragmatis. Padahal resikonya ketika ya Tuhanku dan Allahku, resikonya besar. Ya, bisa dikucilkan, bisa dipersekusi, bisa mati, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahkan Paulus sendiri berkata, mati bagiku adalah keuntungan, saudara. Seringkali kita mempertahankan nyawa kita supaya hidup panjang. Panjang umurnya, ingin hidup panjang tapi nggak ngapa-ngapain, saudara. Mau sampai berapa puluh tahun, ya, 80 tahun nggak ngapa-ngapain, ya, nggak ada manfaatnya. Kan penanam saham dia berhak menikmati profit, ya. Tuhan punya hak menikmati keuntungan, mengambil keuntungan, ya. Tapi kita menjadi miliknya Tuhan. Keuntungan Tuhan apa memiliki kita? Ya, apakah kita bisa mencontoh Thomas? Kehidupan Thomas, dia menyerahkan, mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan sampai ke India, sudah. Kita nggak usah ke India, ya. Ya kan, kita nggak usah ke India, terlalu jauh, ya, modalnya besar, ya kan. Kita di Purwokerto pun cukup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kecuali saudara punya uang banyak, berkat yang banyak, bisa sampai Banyumas, bisa sampai Banjarnegara, ya, bisa sampai kemana-mana, saudara. Tapi minimal ketika kita berkata, ya Tuhan Yesus, ini hidupku, ini aku milikmu, ya kan? Maka benarlah apa kata firman Tuhan, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, itu punya pengertian begini. Biarkanlah, ya, Allah yang memerintah hidupmu. Beda kan? Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maksudnya biarkan hidupmu diperintah oleh Allah. Nah, ketika ya Tuhanku, ya kan? Banyak kali kita membaca firman Tuhan bahwa manusia lama itu harus ditinggalkan. Ciptaan baru di dalam Tuhan itu harus nyata. Bahkan pesan moral yang diberikan oleh Yesus, ya,
Iman itu ada tindakannya toh. Nah, baru ingat ya, apa ngomong apa gitu ya kan. Ya kan? Iman itu ada tindakannya, iman itu ada buahnya. Ketika ya Tuhanku, berarti Tuhan yang menguasai hidupku. Segala sesuatu dalam kehidupanku Tuhan yang punya. Gak gampang sih. Gak gampang. Kenapa? Cenderung kita yang ingin menikmati keuntungan, bukan Tuhan yang diuntungkan, tapi kita yang ingin disenangkan, dipuaskan. Sudah ya dikasih. Harusnya yang disenangkan dan dipuaskan itu Tuhan, pemilik hidup kita. Seperti halnya Thomas. Sudah yang dikasih Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Kenali siapa yang engkau sebut sebagai Tuhan. Kalau engkau mengenal, ya, siapa yang kau sebut ya Tuhanku, maka akan mengikis kekhawatiranmu, biarpun dunia tergoncang. Ya, ketika engkau mengenal lebih dekat siapa yang menjadi Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak akan merasa takut. Walaupun dunia ini menakutkan. Ketika engkau merasa kenal lebih dekat, lebih intim lagi dengan Tuhanmu, maka engkau tidak khawatir dengan kelemahan tubuhmu, sakit penyakitmu. Kenapa? Dunia ini sementara. Tuhan bisa sanggup memulihkan, menyembuhkan sakit penyakitmu. Ya, bahkan Alkitab sendiri berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Seringkali sakit penyakit itu datang karena apa? Hati kita yang tidak terjaga. Ya. Nah, hari ini saya mengajak saudara, biarkan Tuhan sang pemilik hidup kita, karena hidup kita ini milik Tuhan. Biarkan Tuhanlah yang mengelolanya. Amin. Kalau Tuhan yang mengelolanya pasti profit, pasti ada keuntungan, saudara. Dan keuntungan itu, ya, emang Tuhan ambil? Kan enggak. Tuhan berikan kepada kita sebagai apa? Hak guna, hak pakai, hak menikmati. Sudah yang dikasih Tuhan. Tapi yang bertanggung jawab adalah Tuhan. Nah, kalau hidup seperti itu, begitu nikmatnya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Biarkan iman kita berbuah, buahnya itu lebat, saudara yang dikasih. Maka kenalilah Tuhanmu. Sekali lagi, kenalilah Tuhan, maka engkau tidak akan pernah ragu-ragu dalam kehidupan ini. Ya, mungkin hari-hari ini ya, dunia pendidikan sedang goncang. Nah, ada catatan yang pertama adalah 60.000 mahasiswa baru yang sudah diterima mundur, tidak jadi masuk perguruan tinggi favorit. Karena apa? Karena orang tua tidak punya biaya untuk membiayai kuliahnya. Tapi ternyata data itu belum valid. Yang valid adalah 130.000 berita terbaru. Yang mundur gagal untuk kuliah gara-gara apa? Orang tua tidak mampu untuk apa? Menguliahkan, membayari kuliah anaknya. Nah, 130.000 calon mahasiswa. Sudah, bukankah itu bukan angka yang kecil? Bukankah itu sering membuat kita khawatir? Ya, orang tuaku nggak punya, orangku nggak punya duit, ya. Aku punya cita-cita tinggi, tapi ternyata nggak ada biaya. Mari kita berkata seperti Thomas, ya, ya Tuhanku dan Allahku. Kenapa, saudara? Saya ingin mengajak saudara, ya, karena saya alami sendiri.
Orang tua tidak punya apa-apa, orang tua tidak mampu, orang tua tidak bisa menguliakan, ya. Tapi hari ini saya menikmati, ya Tuhanku bisa kuliah, bisa kuliah, bisa kuliah. Kalau tidak ada Tuhan yang menolong kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa menikmati dengan sukacita. Sekali lagi saudara, saya mengajak saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Mungkin ini sesuatu yang sudah biasa terdengar, mengandalkan Tuhan, tapi ternyata kita masih, ya, seperti Thomas yang pada waktu berkata, sebelum aku menaruh tanganku di lukanya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Hari ini kita belajar, tanpa melihat kita bisa percaya. Aku tahu punya Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Aku pasti punya masa depan yang luar biasa. Amin. Bagian terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan, tak kenal maka tak sayang. Jangan seperti Yeremia 4 ayat 22. Jangan seperti kita ini dicap bodoh, ya, karena Alkitab berkata, sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak. Gak enak ngomongnya. Gak suka loh dibilang begitu. Gak suka dibilang bodoh, gak suka dibilang botol. Ya ya, gak enak tau ngomongnya. Wah, ngomongnya pendeta ini kasar kali, ya kan? Nah, tidak mempunyai pengertian. Oh, sudah bodoh, sudah botol, gak punya pengertian belas. Kan gak enak dibilang kayak gitu, saudara. Apalagi mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Saudaraku, yuk kita sama-sama belajar dari Thomas, ya, menaruh imannya kepada Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan menjawab dia. Seumur hidupnya berubah, sisa hidupnya berubah. Dia mau menjadi hambanya yang sungguh-sungguh, saudara. Dia karena mengenal siapa, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berhak menikmati keuntungan, tapi Tuhan tidak ambil. Yang menikmati keuntungan adalah kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari ini kita memperingati minggu pertama di bulan baru, di bulan Juli, untuk menikmati perjamuan Tuhan. Karena apa? Karena kita menikmati akan kebaikan Tuhan, saudara. Sebelum menikmati perjamuan Tuhan yang kita terima hari ini, periksa hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Allah kita. Perenungan buat kita hari ini, kalau Tuhan sudah baik, apa yang seharusnya kita kerjakan? Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur
Tuhan, jika hari ini kita ada sampai kita bisa tahu, merasakan apa yang kita nikmati, bahwa semuanya itu berkat kemurahan Tuhan. Lantas apa yang mau kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan? Tuhan sudah lakukan semuanya, dan hari ini kita mau mengatakan sesuatu dalam hati kita masing-masing. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Apa yang hendak kau mau lakukan untuk Tuhan? Apakah hanya akan nunggu kematian menjemput, atau melakukan hal yang lebih bermanfaat, atau ada kabar sukacita? Aku mau Tuhan, Engkau pakai hidupku untuk memberitakan kabar baik ini. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya berhak menikmati perjamuan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, bagi Bapak Ibu sudah mendapatkan dan ku bisa bangkit berdiri. Selama hidupku ku sembah Engkau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Engkau Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali bulan baru hari ini, saya mendapatkan Amsal 16 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bukankah indah bersama dengan Tuhan? Apa yang kita kerjakan mendapatkan hasil yang memuaskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 orang untuk mewakili jemaat Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Belajarlah percaya sebelum kau melihat. Yang kedua, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. belajarlah mengandalkan Tuhan dalam hidupmu walaupun kau belum melihat hal yang sesungguhnya. Yang ketiga, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jalan penyakit, dari penyakit sampah dan Mazmur 91 ayat 3. tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sanggup menolong kehidupan kita hari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala roti yang sudah kita terima.
Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan-aku. Percayakan kau akan hal ini? Amin. Dalam nama Yesus, terimalah dan makanlah. Haleluya. Kita yang sudah menerima cawan anggur, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala, dan firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kau akan hal ini? Dalam nama Yesus, terima dan minumlah. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini, Tuhan menolong kehidupan saudara. Yang percaya Tuhan baik, katakan amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati berkat firman Tuhan, dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kepada petugas dipersilahkan untuk maju ke depan, dan mari kita, jemaat Tuhan, kita berdoa, kita tundukkan kepala dan minta dengan kasih. Saudara Johannes berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan atas hari yang luar biasa Tuhan. Kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih atas firman Tuhan yang selalu meneguhkan kami Tuhan, menjadi pedoman kami dalam langkah ke depannya Bapa. Sementara kami akan memberi Tuhan, berkati setiap kami, berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap usaha kami, berkati setiap studi kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab karya itu jalan, terikat seorang, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah Shalom. Selamat siang saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada jiwa baru hari ini? Boleh memperkenalkan diri? Boleh kenal enggak? Tak kenal mah kata saya. Boleh berdiri? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Agura Sesra Ustadz Junan Purnomo, asal dari Banjarmasin, dari GPI Evangelis Kalimantan. Oh, GKE. Ya. Oh. Ya. Nama saya Agis Gerasimson Purnomo. Saya dari Solo, dari GPI Celomadu. Satu marga Purnomo. Ya.
Oh iya. Oh. Itu? Dua ya. Halo, yang baru datang? Shalom. Dari Solo juga. Oke. Selamat datang di tempat ini. Masih lama kan? Atau seumur-umur di Purwokerto? Ah iya. Jangan lupa tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Oke Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oh Madam Mak. Halo, saya nggak tahu namanya Mak ini siapa. Oh Ibu Lili. Oh Ibu Yani. Nah, akhirnya. Ya. Kiranya betah ya Mak ya. Nah, puji Tuhan. Oke, saya mengundang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk Pak Sasongko yang mengalami kecelakaan dan juga Ibu Cipto yang pasca operasi juga katanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam berkat nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk Pak O yang mengalami kecelakaan dan hari ini sedang mengalami perawatan di rumah sakit, dan juga Ibu Cipto. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatannya, menolong, memberikan rasa aman dan menyembuhkan sakit penyakitnya. Pulihkan kondisi tubuhnya Tuhan, dan pulihkan hatinya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa setiap umat Tuhan yang hari ini sedang bergumul dalam kehidupannya, Tuhan menolong, memberikan satu jawaban yang pasti untuk anak-anakmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Satu hal Tuhan, kiranya Tuhan melawat dan memulihkan kehidupan umatmu hari-hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang Ku sampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, bahkan seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang baru. Tuhan memberikan pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan dalam nama Yesus. Berkat yang baru setiap hari, setiap pagi Tuhan sudah sediakan. Bahkan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi kehidupanmu, ke orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupanmu. Katakan amin.